KPK diminta periksa menagih Yakut atas dugaan korupsi jelang Muktamar NU. Mustofa Nahrawardaya mana berani. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan sistem paket layanan masyair dengan besaran biaya per jamaah sebesar Rp5.656,87. Ini ada dana umat, bukan dana pemerintah. Jadi hati-hati dalam penggunaan. Harus prudent, harus hati-hati. Silahkan ditaruh di bank syariah, macam-macam banyak sekali. Silahkan ditaruh di bisnis-bisnis syariah, tapi ingat bahwa itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk sukuk, entah infrastruktur, entah dipakai untuk di bank syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian. Sekali lagi ini adalah dana umat. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman. Barang di situ memang betul-betul memang di sana dibutuhkan seperti itu. Kalau tidak ditambah itu tidak berangkat haji. Ini kita mau jelas dulu di situ supaya kita ada dasar hukum yang kita bisa sepakati dalam rangka untuk menetapkan anggaran ini, karena anggaran ini cukup besar. Berapapun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dicarikan jalan keluarnya oleh kita bersama. Ya diproses saja secara hukum. Diproses secara hukum, kalau memang terbukti harus dihukum, kan begitu. Tentu harapannya hukum ditegakkan seadil-adilnya, transparan, logis, di mata semua. Jadi itu juga berlaku manakala ada seorang menteri yang dinyatakan terlibat dalam korupsi. Setelah ditangkap, dari hasil pemeriksaan dan konstruksi seluruh alat bukti mengarah kepada yang bersangkutan. Karena mohon maaf Pak Menteri, pernyataan-pernyataan Pak Menteri tidak lagi pada posisi sebagai seorang pemimpin yang melakukan, mengarahkan, membimbing dan mengguidance Kementerian Agama agar mendapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? KPK diminta periksa menagih Yakut atas dugaan korupsi jelang Muktamar NU. Mustofa Nahrawardaya mana berani. PR Depok, Humas Partai Umat Mustofa Nahrawardaya mengomentari soal adanya permintaan agar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyelidiki dugaan korupsi menagih Yakut Khalil Qoumas. Mustofa Nahrawardaya menyoroti munculnya tuntutan dari sejumlah mahasiswa yang meminta KPK memeriksa dugaan korupsi menagih Yakut di Muktamar NU. Namun, Mustofa Nahrawardaya tidak yakin KPK akan berani menyanggupi tuntutan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran Kementerian Agama untuk kepentingan pribadi menagih Yakut. Mana berani KPK RI, ujarnya. Seperti dikutip di pikirandepok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @tofatofa.id.
Sementara itu, sebelumnya sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Islam Nusantara atau GMIN menduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran di Kementerian Agama. GMIN lantas menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 11 November 2021 kemarin. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, GMIN meminta KPK untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Menag Yakut diduga menggunakan anggaran Kementerian Agama demi kepentingan pribadinya dalam Muktamar NU. Ia diduga melakukan upaya memberikan dukungan kepada kakak kandungnya, yakni Yahya Khalil Stakuf, yang masuk dalam bursa pencalonan Ketua Umum PBNU yang akan datang. Oleh karena itu, sekumpulan mahasiswa ini menuntut adanya audit dan investigasi yang dilakukan oleh KPK. GMIN meminta agar KPK mengaudit dan menginvestigasi pengelolaan keuangan Kementerian Agama, terlebih atas adanya dugaan penyelewengan anggaran untuk memborong kamar hotel di Lampung. Koordinator masa aksi GMIN tersebut, Rangga, mengatakan bahwa jika dugaan mereka terbukti benar, maka Menag Yakut bisa dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Kabarnya, para mahasiswa ini juga telah menyerahkan sejumlah bukti dan laporan secara tertulis terkait dugaan tentang adanya penyalahgunaan di anggaran di Kementerian Agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta agar masalah lembaga donasi aksi cepat tanggap ACT diusut bila benar untuk mendukung kegiatan lain di luar kemanusiaan. Yakut meminta izinnya dicabut. Menariknya, respon netizen atas tweetan Yakut tersebut justru menyinggung dugaan penyelewengan dana umat di lingkungan pemerintah, mulai kasus dana bansos hingga dana pesantren. Komentar satir yang lucu misalnya ditulis akun Twitter @wongsoewong. Bansos kemarin uang rakyat dikorupsi, kok Kemensos enggak dicabut izinnya, atas akun @wongsoewong. Akun @siluman pantura menyindir banyaknya tugas di internal Kemenag ketimbang mengurus masalah ACT yang sudah ditangani. PR Kemenag masih banyak, dana haji, dana pesantren, dan lain-lain. Jangan sampai sekarang teriak-teriak sombong, nanti nangis-nangis kalau sudah keciduk KPK. Ingat, contohnya sudah banyak, tulis akun ini. Respon lebih serius disampaikan akun @saipuddin_r. Terlalu gegabah Anda sebagai seorang menteri dan publik figur mengeluarkan statement seperti itu. Biarkan lembaga hukum menjalankan tugasnya. Kalau memang melanggar hukum, biarkan pengadilan yang menentukan sanksinya. Kalau terbukti melanggar hukum, negara kita negara hukum, kata akun tersebut. Sebagai salah satu wakil warga Nahdliyin di pemerintahan, saya percaya intelektualitas dan kapabilitas Anda lebih dari ini. Medsos bagai padang bermata dua. Saya yakin Anda bisa lebih bijak bermedsos. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan mengemban amanah, lanjut akun ini. Reaksi para netizen tersebut merupakan respon terhadap cuitan Yakut pada Rabu 6 bulan 7 2022.
Jika memang dana kemanusiaan diselewengkan untuk kepentingan di luar kemanusiaan atau bahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terorisme, ACT harus dicabut izinnya, tulis Yakut.